Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Swastiastu, Doyo, salam. Nama saya Syafrul Nasruddin, Strategi Informatika Universitas Pancasila. Yang terhormat para audiens, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat serta salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di para audiens. Alangkah bersyukurnya kita bisa hidup di zaman modern seperti saat sekarang ini, di mana ketika kita ingin pergi ke tempat yang kita tuju, kita dapat dengan mudah menggunakan kendaraan sepeda dapat mempermudah kita untuk cepat sampai ke tujuan. Namun, apakah kita pernah sadar dengan adanya fasilitas yang dapat mempermudah kita terdapat kerugian kita sendiri apabila kita tidak menerapkan sesuai aturan untuk tidak melaksanakan fungsi. Ada seseorang yang memotok motornya dengan spion dilepas, knalpot diganti war, anak tersebut mengendarai dengan kecepatan yang sangat sampai lampu merah ketika di situ tapi tidak tahu maka di situ ada posisi dengan tidak hati-hati dia menyeberang ke jalur lain untuk menghindari. Dia tidak tahu bahwa depannya ada mobil, dia pun tertabrak. Untungnya dia masih selamat. Setelah diperiksa polisi, dikenai sanksi atas pelanggarannya, mulai dari motornya yang tidak distabil, dia tidak memakai helm, STNK, tidak membawa SIM, dan lain-lain. Ditambah lagi menerobos lampu merah. Inilah salah satu contoh kerugian yang kita tidak pernah dilakukan. Apakah dengan dampaknya seperti itu kita justru para audiens? Disiplin itu indah, namun apakah kita sudah menanamkan jiwa disiplin dalam diri kita? Saya rasa belum sepenuhnya. Masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, terutama dalam hal disiplin lalu lintas. Ada 5 faktor yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Di antaranya, yang pertama, faktor pengemudi. Banyak kasus kecelakaan akibat pengendara yang ugal-ugalan, mengantuk, kurang SIM, dan balap liar. Kemudian kita harus memakai helm sesuai standar nasional. Apabila tidak menggunakan helm, maka akan mengenai sanksi yang sangat ditambahkan. Yang kedua, faktor lalu lintas. Hukum di Indonesia masih lemah, seperti kasus pelanggaran yang sulit diselesaikan dengan cara damai, atau dalam istilahnya menyogok polisi. Hal semacam ini menjadikan beberapa pengendara menjadi tidak cerah untuk melanggar aturan. Yang ketiga, faktor jalan di beberapa daerah. Masih banyak ditemukan jalan dengan kondisi rusak, berlubang, tidak rata, ataupun terlalu sempit, sehingga mengakibatkan jalan mempunyai resiko kecelakaan. Yang keempat, faktor kendaraan. Kaca spion yang tidak dipasang dengan padahal kaca spion tersebut dibuat untuk mempermudah kita melihat kendaraan yang ada di belakang. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan ternyata juga berpengaruh terhadap tinggi atau tidaknya tingkat kecelakaan di daerah. Teman-teman atau para audiens, tertib berlalu lintas merupakan sebuah tindakan yang mulia dan dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Tentunya kita sebagai orang terpelajar sudah dapat menarik kesimpulan sendiri bahwa peraturan tersebut dibuat juga demi keselamatan diri kita. Untuk
Pada saat berkendara juga tidak boleh menelpon atau bermain HP, karena selain mengancam kesehatan diri sendiri, juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Jika melanggar, akan terpidana dengan kurungan paling lama 3 bulan kurungan atau denda paling banyak 750.000 sesuai pasal 283. Ingat, disiplin itu indah. Saat pengendara juga mematuhi rambu lalu lintas, jangan sesekali melawan arus atau menerobos lampu merah. Selalu ingat, menyalakan lampu isyarat saat berhenti dapat membuat pengendara yang lain memberikan sinyal sehingga berhenti ketika saat lampu merah atau menggunakan lampu yang warna merah. Juga melalui ketentuan ini, pasal 28 telah mencantumkan sanksinya, yaitu hukuman kurungan paling banyak 1 bulan atau denda sebesar 250.000. Ingatkan untuk kita para audiens, pasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Pemerintah telah mewajibkan kepada setiap pengemudi kendaraan bermotor, beroda 4 atau lebih serta penumpang di sampingnya agar menggunakan sabuk keselamatan. Sanksinya dijatuhkan apabila seseorang tidak mengenakannya. Juga dicantumkan pada pasal 289. Para pelanggarannya bisa dipidana kurung paling lama 1 bulan atau denda 250. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk para audiens. Sepertinya saya kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.